action! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Bu Nadia. Di video pembelajaran kali ini, Bu Nadia akan membahas mengenai pencemaran tanah. Ya, masih tetap mengenai pencemaran lingkungan yang part 3. Disimak baik-baik ya videonya. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi permukaan atau bawah tanah yang tercemar oleh polutan dan kontaminan. Pencemaran tanah banyak diakibatkan oleh kegiatan manusia, seperti halnya menghasilkan sampah dan limbah. Nah, tanah merupakan bagian penting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di bumi. Manusia dan hewan hidup dari tumbuhan. Nah, tumbuhan hidup di permukaan tanah. Oleh sebab itu, tanah merupakan bagian yang penting untuk makhluk hidup dan sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga kelestarian tanah. Penyebab pencemaran tanah diantaranya yang pertama, sampah anorganik. Nah, jenis sampah itu ada dua ya, sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah anorganik ini bahan yang bukan berasal dari hewan atau tumbuhan. Contohnya seperti plastik, kaleng bekas, botol bekas, dan sebagainya yang tidak dapat terurai dengan tanah. Yang kedua ada limbah cair berupa tinta, deterjen, oli maupun cat. Namun, ada juga limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Contohnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya, seperti halnya tembaga, timah, perak, dan sebagainya. Yang ketiga, limbah industri yang merupakan sisa hasil produksi. Bentuknya berupa padatan, lumpur, atau bubur yang berasal dari proses pengolahan. Semisal seperti sisa pengolahan pabrik gula, kertas, rayon, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah limbah pertanian yang berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah atau tanaman. Misalnya, pupuk urea dan pestisida pemberantas hama tanaman atau yang disingkat dengan DDT. Nah, anak-anak, tanah yang sudah tercemar tentu kurang baik jika digunakan untuk bercocok tanam. Nah, tanah tersebut menjadi gersang dan tandus. Di sini ada pun akibat lainnya yang akan terjadi jika pencemaran tanah dibiarkan. Di antaranya adalah yang pertama, timbunan sampah yang menutupi permukaan tanah menyebabkan tanah tidak bisa bermanfaat. Yang kedua, timbunan sampah mengeluarkan lindi atau air sampah yang bau. Lindi yang meresap ke dalam tanah menyebabkan keracunan pada tanah. Akibatnya, tanah tersebut tidak bisa ditanami oleh tanaman. Yang ketiga, sampah anorganik menyebabkan lapisan tanah tidak bisa ditembus akar tanaman. Selain itu juga menyebabkan peresapan air dan mineral yang berfungsi menyuburkan tanah terhambat. Akibatnya, tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik, bahkan bisa juga mati. Keempat, limbah cair rumah tangga jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah dan membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Nah, mikroorganisme di dalam tanah ini berfungsi untuk menjaga kesuburan tanah. Kelima, limbah padat industri mengakibatkan pembusukan dan merusak permukaan tanah. Keenam, pemberian pupuk tanah yang berlebihan menyebabkan tanah menjadi asam. Akibatnya dapat mematikan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitarnya. Ketujuh, pemberian pestisida secara berlebihan akan membuat hewan yang menguntungkan ikut mati
Jika terbawa aliran air sampai ke sungai, akan mencemari air sungai. Nah, itu dia anak-anak, akibat lain yang terjadi jika pencemaran tanah dibiarkan akan banyak dapat merugikan kita semua. Kehidupan di bumi sangat bergantung pada tanah. Tumbuhan memperoleh air dan mineral dari tanah. Makanan yang kita makan dan hewan bergantung pada tumbuhan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga dan melestarikan tanah. Nah, berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran tanah. Di antaranya yaitu yang pertama, menyediakan 2 jenis tempat sampah, yaitu tempat sampah organik dan tempat sampah anorganik. Jadi kita harus membuang sampah sesuai dengan jenis sampahnya ya. Yang kedua, sampah organik dapat dibuat menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang dan bisa kita manfaatkan menjadi sebuah hiasan atau kerajinan yang menjadikan barang tersebut bisa bermanfaat kembali. Ketiga, mengurangi penggunaan pupuk sintetik dan berbagai bahan kimia lainnya. Keempat, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik. Nah, itu dia langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mencegah pencemaran tanah. Nah, itu dia materi pembelajaran mengenai pencemaran tanah. Semoga materi yang telah Bu Nadia sampaikan bermanfaat dan sekarang kalian kerjakan tugasnya ya. Di slide berikut ini Bu Nadia akan memberitahu tugasnya. Demikian materi yang dapat Bu Nadia sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan di video tersebut. Tetap semangat dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.